Langkah kaki yang merayap, pertemuan mengerikan sang pengasuh dengan bayangan di rumah berhantu. Amanda telah sering babysitting sebelumnya, tetapi malam ini terasa berbeda. Bukan hanya karena larut malam, atau fakta bahwa keluarga Thompson tinggal di salah satu rumah tua yang berderak setiap kali ada angin. Ada ketegangan di udara, sesuatu yang membuat Amanda merasa tidak tenang. Namun, ia mencoba menepis perasaan itu. Ia punya pekerjaan untuk dilakukan, dan ia sudah terbiasa dengan pekerjaan ini. Sudah hampir tengah malam ketika Amanda tiba di rumah keluarga Thompson. Sebuah rumah besar 2 lantai di pinggiran kota. Orang tua anak-anak itu sempat mengingatkan bahwa anak-anak mereka, Emily, seorang gadis berusia 8 tahun yang ceria dan energik, serta Alex, adik laki-laki berusia 6 tahun, mungkin akan sulit tidur malam itu. Mereka sangat bersemangat karena perjalanan akhir pekan yang akan datang. Namun Amanda sudah biasa menghadapi hal seperti ini. Sedikit waktu ekstra untuk mereka tidur, beberapa cerita sebelum tidur, dan mereka akan tertidur dengan cepat. Setelah menidurkan anak-anak, Amanda berjalan menuju sofa. Duduk dengan semangkuk popcorn dan menonton film. Suara televisi mengisi ruangan saat ia tenggelam dalam bantal, berusaha untuk bersantai. Satu-satunya cahaya yang ada berasal dari layar yang berkedip dan lampu lembut di sudut ruangan. Jam berlalu, dan tepat saat Amanda mulai terlelap dalam suasana santai, ia mendengar sesuatu. Suara berderak yang samar dari lantai atas. Pada awalnya, Amanda berpikir itu hanya suara rumah yang mengembang, lantai kayu tua yang bereaksi terhadap udara malam yang dingin. Namun kemudian, suara berderak itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Langkah kaki yang pelan, perlahan, dan sengaja langkah kaki. Amanda terdiam. Ia mendengarkan dengan seksama. Langkah kaki itu datang dari lantai atas, dari lorong yang tepat di atas ruang tamu. Ia berusaha mengusir perasaan tidak nyaman yang merayap di punggungnya. Anak-anak sudah tidur, jadi itu tidak mungkin mereka. Mungkin itu hanya hewan yang bergerak di loteng. Namun kemudian langkah kaki itu semakin keras, semakin jelas, dan mereka bergerak. Mereka tidak hanya berada di lorong lagi, mereka turun ke tangga. Jantung Amanda berdebar lebih cepat. Ia berdiri dan berjalan menuju tangga, berusaha tetap tenang. Anak-anak tidur di kamar mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun perasaan takut yang aneh masih saja mengganggu dadanya. Ia sampai di bawah tangga dan menatap ke atas, memindai lorong yang gelap. Tidak ada apa-apa. Bingung tapi tetap gelisah, Amanda berjalan menuju kamar anak-anak. Ia membuka pintu perlahan, suara engsel yang berderak bergema dalam keheningan. Emily dan Alex tertidur nyenyak. Tubuh mereka terbungkus rapat dalam selimut. Amanda menghela napas lega, namun saat ia berdiri di pintu, ia tak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Bulu kuduknya merinding, dan matanya berpindah-pindah mencari tanda pergerakan. Lalu, langkah kaki itu mulai lagi, kali ini, tepat di belakangnya. Amanda berputar cepat. Tidak ada apa-apa, lorong itu kosong. Napanya terhenti sesaat saat ia menoleh kembali ke kamar anak-anak. Perasaan diawasi semakin menguasainya. Ada sesuatu yang salah. Langkah kaki itu semakin keras, kini turun dari tangga dengan tujuan. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah beban rumah itu menekan dirinya. Ia berdiri kaku di tempat, jantungnya berdebar dengan kencang. Tiba-tiba, telepon berdering. Jantung Amanda hampir melompat keluar dari dadanya. Ia ragu sejenak sebelum berlari ke ruang tamu dan mengambil gagang telepon. "Halo," katanya, suaranya bergetar. Di ujung telepon, suara yang familiar, Sarah, pengasuh keluarga Thompson, berbicara dengan terburu-buru. "Amanda, kamu harus pergi. Rumah ini tidak aman." Sebelum Amanda bisa menjawab, telepon itu terputus. Sebuah rasa dingin menjalari tubuh Amanda saat ia menatap telepon di tangannya. Apa maksud Sarah? Apa yang sedang terjadi? Bayangan di pintu tiba-tiba bergerak. Itu adalah sosok gelap yang tinggi dan memanjang yang berdiri tepat di luar ruang tamu. Tidak ada suara, namun Amanda bisa merasakan keberadaannya, seolah sedang menunggu, mengawasinya. Ia melangkah mundur perlahan, pikirannya berpacu. Apakah ini hanya prank? Atau ada sesuatu yang benar-benar salah dengan rumah ini? Cerita-cerita yang pernah ia dengar tentang rumah keluarga Thompson terlintas di pikirannya, tetapi ia segera menepisnya. Cerita hantu, tahayul. Namun kemudian, bayangan itu mulai bergerak lagi. Itu tidak hanya berdiri diam lagi.
Ia semakin mendekat. Jantung Amanda berdebar keras di dadanya. Ia harus keluar. Berbalik ke arah pintu depan, ia melihat cahaya di luar hanya samar, hampir tidak cukup menerangi halaman. Itu terasa begitu jauh. Bisakah ia mencapainya? Langkah kaki itu mulai lagi, kali ini lebih cepat, lebih panik, bergema melalui rumah. Amanda tahu ini bukan khayalannya. Seseorang atau sesuatu ada di dalam rumah ini bersamanya. Ia berputar dan berlari menuju dapur, tidak peduli kemana ia pergi, hanya ingin menjauh dari sesuatu itu di lorong. Lantai kayu berderak di bawah kakinya saat ia berlari. Setiap langkah semakin keras. Ia membuka sebuah pintu, hanya untuk mendapati dirinya melihat sebuah ruang gelap sempit berupa lemari. Sebuah jalan buntu. Napanya tersengal-sengal saat ia menutup pintu dengan cepat, punggungnya menempel pada pintu itu. Langkah kaki semakin keras, semakin dekat. Ia terjebak. Sejenak, tidak ada suara. Lalu, sebuah suara, bisikan yang bergetar, begitu pelan hingga hampir tidak terdengar. Kamu seharusnya tidak datang. Darah Amanda terasa membeku. Suara itu bukan suara yang ia kenal. Itu bukan suara anak-anak. Itu bukan suara siapapun yang ia kenal. Sebelum ia bisa bereaksi, pintu lemari itu terhempas dengan kekuatan yang mustahil. Udara di sekelilingnya semakin dingin. Kegelapan semakin pekat. Amanda mendorong pintu itu, tubuhnya bergetar. Ia hampir kehabisan waktu. Ia harus mencari jalan keluar. Namun setiap instingnya mengatakan bahwa apapun yang ada di rumah ini tidak ingin ia pergi. Dengan putus asa, ia memaksa pintu lemari terbuka, melangkah ke dalam kegelapan lorong sekali lagi. Langkah kaki itu mulai lagi, kini mengelilinginya, bergerak ke segala arah. Mereka ada di mana-mana, menyekapnya. Mata Amanda berpindah-pindah, mencari jalan keluar. Namun yang bisa ia lihat hanya bayangan itu. Itu bergerak lebih cepat sekarang, semakin mendekat. Rumah itu sendiri seolah menggeram, seperti hidup, memakan ketakutannya. Tiba-tiba, suara anak-anak terdengar memecah keheningan. Amanda, ia berputar. Emily dan Alex berdiri di lorong, mata mereka lebar penuh kebingungan. Sebelum Amanda bisa berkata apa-apa, bayangan itu menyerang, dan hal terakhir yang ia lihat adalah wajah anak-anak yang ketakutan, teriakan mereka menggema di telinganya saat kegelapan menelan mereka seluruhnya. Ketika keluarga Thompson kembali, mereka menemukan rumah itu sunyi. Terlalu sunyi, Amanda telah hilang. Satu-satunya yang tertinggal adalah suara langkah kaki yang samar, masih bergema di lorong. Menunggu korban berikutnya.